Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 053 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang antena. Pengertian antena. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik bergantung pada pemakaian dan penggunaan frekuensinya. Antena bisa berwujud berbagai bentuk, mulai dari seutas kabel, dipol, yagi, dan sebagainya. Antena adalah alat tanpa catu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal radio. Antena ini seperti reflektor pada lampu senter untuk membantu mengonsentrasi atau memfokuskan sinyal. Fungsi antena. Fungsi antena yang pertama adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik lalu meradiasikannya, dan fungsi yang kedua adalah untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Karakteristik antena. Ada beberapa karakteristik penting yang harus diperhatikan dalam memilih jenis antena, antara lain directivity, pola radiasi, gain, dan polarisasi. Directivity dari sebuah antena diukur pada kemampuan yang dimiliki antena untuk memusatkan energi dalam satu atau lebih ke arah khusus. Antena dapat juga ditentukan pengarahannya tergantung pola radiasinya. Dalam sebuah array propagasi akan diberikan jumlah energi gelombang radiasi yang akan dibawa ke tempat dalam suatu arah. Elemen dalam array dapat diukur sehingga akan mengakibatkan perubahan pola atau distribusi energi lebih yang memungkinkan ke semua arah. Elemen dapat diatur sehingga radiasi energi dapat dipusatkan dalam satu arah. Pola radiasi. Pola radiasi adalah plot 3 dimensi distribusi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah antena atau plot 3 dimensi tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh sebuah antena. Pola radiasi antena dibentuk oleh dua buah pola radiasi berdasar bidang irisan, yaitu radiasi pada bidang irisan arah elevasi atau pola elevasi, radiasi pada bidang irisan arah azimut atau pola azimut. Kedua pola di atas akan membentuk pola 3 dimensi. Pola radiasi 3 dimensi inilah yang umum disebut dengan pola radiasi antena dipol. Antena dipol banyak dimanfaatkan untuk sistem komunikasi dengan wilayah cakupan yang luas. Ilustrasi pola radiasi. Keterangan pola radiasi. Keterangan pola radiasi yang pertama, main beam atau main loop, merupakan pancaran utama dari pola radiasi suatu antena. Yang kedua, loop kecil atau minor loops adalah pancaran-pancaran kecil selain pancaran utama dari pola radiasi antena. Yang ketiga adalah loop sisi atau side loops, merupakan pancaran-pancaran kecil yang dekat dengan pancaran utama dari pola radiasi antena. Yang keempat, loop belakang atau back loop adalah pancaran yang letaknya berlawanan dengan pancaran utama dari pola radiasi antena. Yang kelima, titik setengah daya merupakan suatu titik pada pancaran utama yang mempunyai nilai daya separuh dari harga maksimumnya. Yang keenam, half power beamwidth adalah lebar sudut yang memisahkan dua titik setengah daya pada pancaran utama pola radiasi. Yang ketujuh, front to back ratio merupakan perbandingan antara daya maksimum yang dipancarkan pada main loop dan daya pada arah belakangnya. Yang kedelapan, cross polarization ratio adalah perbandingan antara daya pada saat antena menerima gelombang dengan polarisasi vertikal dan pada saat menerima dengan polarisasi horizontal. Penamaan antena. Penamaan antena berdasarkan pola radiasi ada 3. Yang pertama, antena broadside adalah antena yang mempunyai pancaran utama atau main beam tegak lurus dengan bidang yang memuat antena. Yang kedua, antena endfire adalah antena yang mempunyai pancaran utama atau main beam sejajar dengan bidang yang memuat antena. Yang ketiga, antena intermediate adalah antena yang mempunyai pancaran utama atau main beam membentuk sudut dengan bidang yang memuat antena.
Gain atau penguatan antena. Pancaran gelombang radio oleh antena vertikal mempunyai kekuatan yang sama ke segala arah mata angin. Sifat pancaran seperti inilah yang dinamakan omnidirectional. Pada antena dipol, pancaran ke arah tegak lurus bentangannya besar, sedangkan pancaran samping sinyalnya kecil. Pancaran semacam ini disebut dengan bidirectional. Antena directionality. Ada omnidirectional, yaitu ke segala arah, dan directional terfokus pada arah tertentu, dibagi lagi menjadi beberapa bagian, misalnya sektoral, yagi, grid, dan solid dish. Polarisasi antena. Polarisasi antena didefinisikan sebagai arah rambat dari medan listrik. Jika jalur dari vektor medan listrik maju dan kembali pada suatu garis lurus, dikatakan berpolarisasi linier. Sebagai contoh medan listrik dari dipol ideal. Jika vektor medan listrik konstan dalam panjang tetapi berputar di sekitar jalur lingkaran, dikatakan berpolarisasi lingkaran. Sebuah antena dapat memancarkan energi dengan polarisasi yang tidak diinginkan yang disebut polarisasi silang. Polarisasi silang ini menimbulkan side loop yang mengurangi gain. Untuk antena polarisasi linier, polarisasi silang tegak lurus dengan polarisasi yang diinginkan. Sedangkan untuk antena polarisasi lingkaran, polarisasi silang berlawanan dengan arah perputaran yang diinginkan. Hal ini biasa disebut dengan deviasi. Pada umumnya, karakteristik polarisasi sebuah antena relatif konstan pada main loop. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.